Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai P Network yang terbaru lagi ya. Dan di sini saya akan membahas mengenai CBDC ya rekan-rekan, atau Central Bank Digital Currency ya, atau mata uang digital ya. Oke rekan-rekan, dan di sini dikutip melalui Detik Finance. Nah, di sini pada Jumat 14 Oktober 2022 ya. Pertemuan G20 di Amerika bahas mata uang digital, apakah bakal diakui atau tidak ya. Nah, rekan-rekan, dan di sini saya rasa juga merupakan informasi yang cukup menarik ya. Dan langsung saja kita bahas ya. Di sini dari Jakarta, negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk terus mengeksplorasi mata uang digital atau CBDC. Hal ini karena CBDC disebut bisa memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan nasional. Gubernur Bank Indonesia atau BI di sini atas nama Peri Warjio menjelaskan negara anggota G20 terus berkomitmen untuk memajukan implementasi. Kemudian juga ada peta jalan atau roadmap G20 pada pembayaran lintas batas negara atau CBP. Kemudian untuk mencapai pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif, karena hal ini akan memberikan manfaat yang luas bagi ekonomi di seluruh dunia, kata beliau dalam konferensi pers hasil Finance Minister dan Central Bank Governors keempat ya di Washington DC, Amerika Serikat rekan-rekan. Nah, ini informasi yang cukup mantap sekali ya, apa yang disampaikan atau apa yang diberitakan melalui Detik Finance ini rekan-rekan. Dia juga menjelaskan G20 membahas potensi uang digital dan perancangannya untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas. Di saat yang sama menjaga stabilitas dan integritas sistem moneter dan keuangan internasional. Kemudian dalam konteks ini G20 menyambut baik diskusi lanjutan tentang sistem pembayaran yang saling terkait dan opsi akses dan interoperabilitas CBDC untuk pembayaran lintas batas. Saya rasa ini juga sangat gantos ya rekan-rekan. Nah, nanti mungkin ke depan ketika memang sudah bisa terrealisasi ya untuk mata uang CBDC, nah ini mungkin bisa semakin memantapkan ya untuk kita bisa bertransaksi lintas batas lintas negara dengan menggunakan mata uang secara digital sesuai dengan regulasi yang ada di berbagai negara ya rekan-rekan. Nah, mungkin nanti ketika sudah bisa atau sudah bisa diterapkan ya untuk CBDC dari berbagai negara ini, nah mungkin nanti bisa kita bisa melakukan berbelanja dalam menggunakan rupiah digital ya, untuk kita bisa tukarkan menjadi bentuk rubel digital atau dolar digital dan lain-lain ya rekan-rekan. Mungkin nanti akan seperti itu ya. Nah, di sini kita lanjutkan lagi ya. Hal ini sebagai wujud implementasi regional dari peta jalan G20 pada pembayaran lintas batas negara. Kemudian Bank Sentral pada ASEAN kelima akan menandatangani perjanjian umum pada konektivitas pembayaran di antara Bank Sentral ASEAN kelima di sela-sela KTT Leaders Summit pada November 2022 mendatang. Kemudian di sini selama pandemi lembaga keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan luar biasa untuk meningkatkan fungsinya sebagai intermediasi dalam mendukung perekonomian. Di saat dukungan kebijakan diperlukan untuk memitigasi dampak negatif dari pandemi, penerapan dukungan kebijakan yang terlalu lama dapat menimbulkan resiko terhadap stabilitas keuangan. Saat ini pemulihan ekonomi dari pandemi sedang berlangsung. G20 menantikan laporan akhir exit strategis dan mitigasi scaling effect pada sektor keuangan serta upaya untuk mengatasi kerentanan di lembaga keuangan non-bank atau NBFI. Selain itu, G20 terus memperkuat sektor keuangan global melalui peningkatan pemantauan risiko dan melalui optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi. Dalam konteks ini, G20 menyambut baik penilaian FSB mengenai pengawasan dan regulasi stablecoin global, serta aktivitas pasar aset kripto dan menerima panduan akhir oleh BISC, PMI, dan IOSCO, yang menegaskan bahwa prinsip untuk infrastruktur pasar keuangan berlaku dalam pentingnya pengaturan stablecoin yang sistematis.
Ini sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Kemudian selain itu G20 menyambut baik keberhasilan penyelesaian Transprint G20 2022. Kemudian di sini ada inisiatif bersama antara Presidensi G20 Indonesia dengan PIS Innovation Hub yang telah berkontribusi pada diskusi tentang solusi praktis dan layak untuk menerapkan CBDC ya. Kemudian di sini G20 telah mengumumkan pemenang untuk 3 kategori dan menghadiahkan sebanyak 770 juta rupiah bagi setiap pemenang pada G20 Tech Sprint ya pada 2022. Kemudian ada award ceremony dan Truth CBDC seminar yang diadakan pada back to back dengan acara 2022 annual meeting of the International Monetary Fund dan kemudian World Bank Group ya atau Bank Dunia Group rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini bisa merupakan informasi yang cukup menarik, cukup mantap sekali ya. Nah, mungkin ini akan dibahas dalam KTT G20 mungkin yang akan diselenggarakan di Bali ya, di wilayah Indonesia pada November 2022 ini rekan-rekan. Oke rekan-rekan, dan menurut informasi yang bisa saya ambil di sini ya. Nah, mungkin untuk mencapai lintas negara yang lebih cepat, murah, transparan dan inklusif ya. Ya, karena di sini akan bisa memberikan manfaat yang luas bagi ekonomi di seluruh dunia ya. Mungkin nanti akan terbentuk semacam mata uang digital yang bersifat sentralisasi ya, karena di sini untuk mata uang digital masih di bawah bank-bank sentral di suatu negara ya. Jadi nanti pemerintah juga bisa mengawasi peredaran daripada mata uang CBDC ini ya. Nah, mungkin ini memang sedikit berbeda dengan konsep cryptocurrency yang memiliki blockchain yang bersifat terdesentralisasi. Artinya di sini juga untuk CBDC juga bisa turut bergabung di dalam bursa-bursa ya. Mungkin akan seperti itu atau tidak ya rekan-rekan. Untuk cara teknisnya nanti kita bisa lihat saja ya. Nah, yang mana di sini untuk CBDC memang merupakan salah satu sistem pembayaran secara internasional dan akan bisa dikembangkan ke skala internasional ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya tentang CBDC ya, dan juga tentang KTT G20 rekan-rekan. Karena di sini informasi yang bersifat secara resmi ya rekan-rekan, dan di sini dikutip secara langsung oleh Detik Finance ya. Mungkin rekan-rekan bisa memiliki semacam saran, masukan atau memiliki pandangan yang lain terkait dengan informasi ini ya. Nanti rekan-rekan juga bisa tulis komentar rekan-rekan dalam kolom komentar ya, dan apa hubungannya dengan Project Pi Network yang saat ini sedang berkembang dan kita sama-sama sedang menantikan fase yang kita tunggu-tunggu, yaitu fase open mainnet ya. Oke rekan-rekan, jika rekan-rekan suka dengan konten ini silahkan klik tombol like-nya. Jika rekan-rekan memiliki saran, pendapat, masukan apapun itu silahkan tulis dalam kolom komentar, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih.